Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resok Sutoyo, Sabtu 23 Juli 2022. Sebelum kita mengawali aktivitas pagi hari ini, marilah menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats renungan kita pada pagi ini terambil dari Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dalam bahasa Batak Toba, ai usehonokku ma'aik tu jolma nama uas, dohot akasunge tu nama hiang. Usehonokku matutu todikku tu pino parmu noaing, jala pasu-pasuku tu pino parmu sugut. Inilah janji Tuhan, Allah satu-satunya yang akan melindungi dan menjaga umatnya, yang menebus dan menyelamatkan umatnya. Yakinlah terhadap kasih Allah. Saat umat Tuhan dalam ketiadaan pengharapan akan masa depan, karena memang tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Saat itu keadaan mereka yang dalam pembuangan dapat dikatakan tidak berdaya sama sekali. Tidak punya kekuatan apapun yang memungkinkan mereka kembali atau pulang ke Yerusalem, ke tanah Yehuda. Ditinjau dari sosial politik, mereka adalah bangsa yang terjajah dan jauh dari kampung halaman. Mereka adalah orang yang hidup di negeri orang lain, yang menguasai mereka, dan suatu kerajaan yang sangat besar dan kuat. Lalu, bagaimana mereka dapat bermimpi atau berharap akan kembali lagi ke tanah leluhur mereka? Disinilah Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang maha kuasa itu menyatakan diri melalui pesan-pesannya kepada umatnya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya. Intinya, Allah Tuhan yang maha kuasa itu sedang bekerja untuk umatnya. Jadi tidak ada alasan bagi umatnya untuk takut mengenai hal apapun. Allah yang sudah berjanji untuk menyertai dan menuntun umatnya, dan yang pernah membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir, melewati padang gurun dan menghantar sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Dialah yang akan menyatakan kuasanya kembali. Dialah yang akan membawa pulang umat yang dikasihinya ke tanah yang diperuntukkan bagi mereka. Jika mereka percaya dan taat kepada Tuhan, jika mereka membiarkan Allah bertindak, mereka tidak perlu takut. Bahkan, menurut ayat renungan hari ini, kepada umatnya dan keturunan mereka, Allah berjanji akan mencurahkan rohnya. Dan tidak tanggung-tanggung janji Allah ini, bahkan sampai kepada keturunan mereka, serta anak cucu. Ini berarti Allah sudah memberi jaminan akan penyertaannya yang berkelanjutan kepada keturunan dan generasi berikutnya. Bagi kita orang percaya yang hidup pada zaman ini, justru firman Tuhan ini membawa bukan saja penghiburan dan penguatan, tetapi juga pengharapan yang hidup akan masa depan. Masa depan yang pasti sangat menjanjikan. Mengapa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati. Hidup dan mengandalkan penyertaan Tuhan,
hidup dan percaya sepenuhnya pada janji Tuhan adalah suatu hidup yang berkemenangan. Tidak ada lagi ada ketakutan. Entah ketakutan sosial, ekonomi, politik, keagamaan, dan sejumlah ketakutan lainnya. Apapun itu. Mengapa? Karena kita sepenuhnya percaya Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia akan menepati janji-janjinya. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan yang tahu apa yang ada dan akan terjadi di depan kita. Dia adalah Allah yang berjanji akan memelihara, menuntun, dan menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang selalu ada di depan kita dan pasti akan menolong kita dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup yang ada di depan kita. Dia akan mencurahkan rohnya dan juga berkat-berkatnya kepada keturunan dan anak cucu kita. Tuhan Allah yang hidup, Dia adalah Tuhan dan Allah yang setia kepada kita semua. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau telah mengangkat kami dan menjadikan anak-anak-Mu melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bimbing, tuntun, dan jadikanlah hidup kami senantiasa takut kepadamu, selalu mengasihi dan memuliakan Tuhan melalui setiap gerak langkah hidup kami. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.